yang menyajikan berita paling aktual, faktual, dan yang pastinya agak brutal. Hari ini kami akan menginvestigasi krisis akhlak di kalangan mahasiswa. Dan kami menemukan banyak sekali kasus yang sangat mengejutkan. Mulai dari malas ibadah, Tidak peduli dengan lingkungan, langsung saja kita saksikan. Saya sedang berada di tempat kejadian perkara. Kami menemukan seorang mahasiswa yang sering meninggalkan ibadah. Bukan menunda, cuman sedang mengatur waktu saja. Sudah salat? Belum, nanti sediakan masih ada waktu. Kenapa kan sudah azan? Karena iman saya sedang berkering. Dalam Islam, akhlak kepada Allah dapat diwujudkan dengan taat, ikhlas, bersyukur, dan menjalankan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguhnya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. dalam esensi akidah Islam, akhlak kepada Allah merupakan kedudukan yang paling tinggi karena Allah merupakan pencipta segala sesuatu yang ada. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus memahami sifat-sifat dasar yang berkaitan dengan akhlak kepada Allah. Yang pertama ada takwa, kemudian yang kedua ada cinta dan ridho, yang ketiga ada ikhlas, yang keempat ada khauf atau takut kepada Allah, yang kelima ada roja atau optimis kepada Allah, yang keenam ada tawakal, yang ketujuh ada munakosah, dan yang kedelapan adalah taubah. Setelah kita memahami hal tersebut, langkah selanjutnya sebagai muslim adalah kita harus memahami akhlak kepada Rasulullah. Saya sekarang bersama mahasiswa yang katanya cinta Rasulullah. Betul sekali. Sudah mengikuti sunnah beliau. Insya Allah. Contohnya, Baca kuat Islam tiap Jumat. yang saya maksud akhlak dan perilakunya. Oh, Beriman kepada Rasulullah tidak hanya diucapkan tetapi juga harus diteladani. Rasulullah memiliki beberapa sifat yaitu jujur, santun, amanah, dan penyayang. Hadis riwayat Rasulullah menyebutkan belum sempurna iman seseorang sampai dengan dia menyukai Rasulullah lebih daripada siapapun. Dalam surat At-Taubah ayat 28 mengajarkan umat Islam untuk meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak kepada Rasulullah dapat diwujudkan dengan pertama, mencintai dan memuliakan Rasul dalam surat At-Taubah ayat 24. Yang kedua, mengikuti dan menaati ajaran Rasulullah dalam surat An-Nisa ayat 59. Dan yang ketiga, mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Saya menemukan mahasiswa dengan pola hidup yang mengkhawatirkan. Ingat jam berapa? Jam berapa? Ngapain? Bangun jam berapa? Benar. Makan siap? Kadang. Apa? Islam mengajarkan untuk berhidup dengan disiplin dan penuh tanggung jawab karena tubuh juga punya hak untuk dijaga. Akhlak pada diri berarti menjaga kesehatan, menjaga waktu, dan menjauhi hal-hal buruk. Akhlak individual dan sosial. Akhlak merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Akhlak yang baik menjadi bukti keimanan dan bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Rasulullah SAW mengajarkan agar setiap muslim selalu berperilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Hadis riwayat mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikut adalah akhlak individu yang harus dimiliki oleh diri kita sendiri. Yang pertama, yaitu dapat dipercaya. Yang kedua, benar atau jujur, bersungguh-sungguh, teguh pendirian, dapat menjaga harga diri, berani, rendah hati, pemaaf, jujur, dan juga sabar. Enak tuh, boleh minta nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena lama-lama jadi habis. Emangnya kamu nggak punya rasa solidaritas? Punya? Gimana? Ih, diginjal. Jangan pelit. Karena Rasulullah mengajarkan kita berbagi, apalagi cuma sesuap. Akhlak sosial berarti saling membantu, peduli, dan menghormati kepada sesama. Rasulullah SAW mengajarkan untuk berbagi dan berbuat baik kepada manusia lainnya. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya.
Sebagai muslim, kita diajak untuk terus mengembangkan diri agar memiliki akhlak yang terpuji dan memiliki akhlak yang kuat dalam prinsip dan keyakinan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah." Oleh karena itu, setiap langkah dalam kebaikan harus kita hargai dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus berbuat lebih baik. Adapun beberapa contoh dari akhlak antara lain 1. Saling menyayangi, 2. Saling menasihati, 3. Saling menghormati, 4. Berlaku adil, 5. Menjaga persaudaraan, 6. Tolong menolong dan kebaikan, 7. Bermusyawarah. Hai, kembali seorang mahasiswa sedang membuang sampah sembarangan. Kenapa dibuang di situ? Buang sampahnya ada kerjaan. Saudara-saudara, ini sangatlah menyedihkan karena Islam mengajarkan bahwa menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga iman juga merupakan akhlak yang baik dan membuat lingkungan hidup dan nyaman. Saya sedang bersama mahasiswa yang memiliki pengetahuan kebangsaannya. Silakan Kak Pancasila. Gak tahu ya, lupa. Cara mencintai Indonesia, tidak pindah negara. Apa kontribusi untuk bangsa? Membantu orang berada dengan dia sangat berat. Akhlak yang mulia adalah cerminan dari pemahaman dan pemahaman ajaran Islam itu sendiri. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk menjunjung tinggi nilai akhlak dalam setiap tindakan dan perilaku kita. Hal ini termaktub dalam sebuah hadis, "Innamal ba'isu liutamima ma'akarimal akhlak", yang artinya bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat. Ketika sebuah bangsa memiliki akidah yang kokoh dan akhlak yang mulia, maka disitulah muncul gambar tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang diberkahi bukan hanya tumbuh makmur secara material, tetapi juga damai dan harmonis, di mana di setiap individunya merasakan kedamaian hati karena hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Sebagai umat muslim, kita diinginkan untuk selalu berupaya menjadikan negeri kita sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tempat di mana iman dan akhlak berjalan seiring sejalan. Sebagai seorang muslim, merenungkan dan meneladani akhlak Rasulullah adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dan juga budi pekerti yang luhur bukan hanya menjadi sirat individu saja, tetapi juga menjadi landasan kokoh guna membangun bangsa yang penuh dengan integritas dan juga bangsa yang gagah. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwasanya akhlak terhadap Allah dan Rasulullah mengajarkan kita untuk taat dan meneladani sifat Rasul. Akhlak individual mengajarkan kita untuk menjaga diri dan disiplin. Akhlak sosial mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Akhlak terhadap lingkungan mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Dan akhlak dalam berbangsa mengajarkan kita untuk selalu cinta terhadap tanah air. Dari investigasi hari ini, kita menemukan bahwasanya akhlak bukan hanya sekedar teori, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.